Selamat datang di J Project. Kali ini kita tes lagi ATS Synchronous pesanan Bapak Frankie Carly dari Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jadi ATS yang dipesan adalah kapasitas maksimum 16 kW. Seperti ini bagian depannya. Tampak bagian depan ada lampu indikator, PLN dan inverter. Ada switch prioritas PLN atau auto. Dan sebelah sini juga ada MCB kecil untuk sistemnya, proteksi. Ya, jadi cara pemasangan di bagian bawah ada input PLN, left dan netral, input inverter, netral dan live. Berikutnya di sini ada loadnya yang menuju ke beban, live dan netral. Kemudian ada input sensor baterai, negatif dan positif. Nah, negatif dan positif ya. Setelah gitu kita ada beban lampu. Oke, cara menyalakan pertama, nyalakan dulu MCB inverter, baru nyalakan PLN. Karena sekarang baterai terindikasi habis, maka dia akan pakai PLN. Bentar lagi ya. Switch kita bawa ke auto aja. Switch ini kalau kita mau prioritas PLN, meskipun baterai penuh, dia akan dipaksa pakai PLN. Kalau kita switch ke auto, nah kalau baterainya penuh, dia akan otomatis pakai inverter. Kalau baterainya habis, dia akan otomatis ke PLN. Ini kalau di posisi auto ya. Itu fungsi switch auto, switch prioritas. Sekarang kita coba naikkan voltase seakan-akan baterai penuh. Naikkan volt baterai sebentar. Maka sebentar lagi dia akan berpindah ke inverter. Switch masih di mode auto. Ini kita setting dia di 4,1 volt, atasnya di 7 volt. Yang ini yang untuk sinkron tidak usah lagi berubah ya. Yang untuk ke baterai, batas bawahnya kami setting di 48,5, batas atasnya di 51 volt. Yang ini baru bisa dirubah ya. Jadi tergantung kebutuhan atau selera ya. Gitu. Di 51 volt dia akan berpindah pakai inverter. Di 48,5 dia balik ke PLN. Sekarang masih di mode auto. Sebentar lagi akan berpindah sekarang masih di PLN ya. Switch masih di auto. Sebentar lagi akan berpindah ke inverter tanpa kedip. Kita taruh sini aja biar kelihatan apakah ada kedip atau tidak ya. Oke, tidak ada kedip ya, karena kita benar-benar zero crossing. Jadi zero crossing itu tanpa ada jeda ya,
tanpa ada jeda sama sekali. Artinya PLN dan inverter sempat paralel sesaat ya. Gitu. Coba kita pada saat baterai masih penuh, kita paksa pakai PLN, kita tes. Sebentar lagi kan berpindah ke PLN. Perpindahan di sini kadang cepat, kadang lambat ya. Oke, sudah berpindah ke PLN. Itu kalau prioritas PLN ya. Kita pindahkan lagi ke auto. Karena baterai masih penuh, dia akan balik ke inverter. Perpindahan yang diizinkan hanya di 4 volt, di bawah 5 volt ya. Jadi biar tidak bentrok antara PLN dan inverter. Jadi kalau ada ATS yang pada saat perpindahan salah satu MCB-nya trip, berarti sempat bentrok dengan PLN ya. Pasang PLN dan inverter belum ketemu dan sudah dipindahkan dan akhirnya salah satu MCB akan trip. Gitu, sebentar, masih belum sinkron. Sebentar lagi, masih stagnan di 10 volt. Oke, belum turun juga. Belum turun juga. Tampaknya semakin naik ya. Voltase PLN kita di 224, inverter di 227. Sudah berpindah. Kita berpindah ke inverter. Oke. Switch masih di posisi auto. Normalnya kalau kita tidak ada kendala, kita mau pakai PLTS, kita switch di posisi auto aja. Oke, coba kita tes lagi. Kita coba turunkan voltase baterai. Seakan-akan baterai habis. Oke. Maka dia akan berpindah ke PLN. Sebentar lagi akan berpindah ke PLN. Belum berpindah, semakin naik ya voltasenya. Oke, sudah mulai turun. Apakah akan ada kedip di lampu? Bisa dilihat ya. Apakah zero crossingnya bentar-bentar bekerja? Masih jauh ya. Wah, naik lagi. Semakin naik.
sebentar. Oke, sudah mulai turun. Oke. Belum turun juga. Wah, naik lagi. Ntar kita tes pakai, kita lihat pakai akumeter. Kita lihat pakai akumeter di bagian sini, pasa inverter dan pasa PLN. Kelihatan ya? Ketika pasanya masih, persimpangan pasanya masih jauh, dia akan menunjukkan angka yang besar. Ketika tidak ada persimpangan fase, maka akan di 0 volt. Naik lagi. Naik lagi. Belum berpindah. Oke, sudah berpindah. Maka dia akan di 0 volt. Pelan-pelan mulai dia naik. Itu ya cara kerja dari ATS sinkronus. Sekian dari Jaya Project. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.